warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat? Sehat. Siap kita untuk belajar? Siap. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siaplah, marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Oke. Sebelumnya Ibu lihat di sini ada yang tidak hadir di antara kaum kalian ya. Yang duduk sebelah situ sepertinya Adrian ya. Kurang ini. Kemudian yang belakang Gunawan Sobri. Ada apa dengan mereka berdua? Sakit. Sakit. Sudah Ya. berapa hari? 2 hari. 2 hari. Sudah ditengok ke situ? Belum. Artinya kalau itu sakit, ketika kawan kita sakit, kita juga merasakan sakit. Jadi untuk itu nanti sepulang dari sekolah kalian silakan kunjungi, lihat keadaan kedua kawan kalian ya. Ya. Mungkin mudah-mudahan kita doakan cepat pulih dan bisa bersama kita lagi. Amin. Oke. Untuk hari ini materi yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya yang akan kita pelajari yaitu tentang perubahan sosial. Pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu cari informasi tentang kalian. Ada yang sudah memahami lebih lanjut tentang perubahan ini, ada yang masih setengah pemahamannya, ya. Siapa yang sudah paham apa arti dari perubahan sosial? Coba angkat tangan. Oke, 5 orang. Yang masih setengah-setengah memahami? Oke, banyak ya. Yang belum paham sama sekali? Gak ada. Artinya di sini ada yang sudah paham betul artinya ya, belum ada kelanjutannya, ada yang masih setengah pemahamannya. Nah, untuk hari ini kita itu bukan arti dari perubahan sosial lagi, tetapi bentuk dari perubahan sosial beserta dampaknya. Dan yang ketiga yaitu tentang teori dalam perubahan sosial. Sekarang Ibu tanya lagi, apa sih arti dari perubahan sosial? Coba angkat tangan yang tadi sudah paham. Oke, silakan. Tasmina. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga tertentu di suatu masyarakat yang mengaruhi sistem sosialnya. Oke. Good ya. Artinya terus kita membuktikan bertanggung jawab terhadap jawabannya tadi kalau dia sudah paham. Jadi perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di semua aspek kehidupan sosial ya. Ada lagi yang memberikan pemahamannya tentang perubahan sosial? Ada? Cukup sampai di situ? Berarti kalian kurang konsentrasi nih kayaknya. Ya, kita butuh konsentrasi dulu ya. Coba berdiri semua. Ya. Oke. Sekarang gini, untuk konsentrasi ini hanya sedikit membuat kita untuk berkonsentrasi. Ada sebuah permainan, kan gajah itu besar atau kecil? Besar. Besar ya? Ya. Kalau semut Kecil. sekarang kita balik ininya. Gajah besar, tapi dia seperti ini. Semut kecil. Paham? Paham. Sadar? Sadar. Gajah besar, semut Kecil. tapi dengan gerakan ya. Ya. Coba satu-satu. Gajah
ada lagi. Semut besar. Berarti kurang konsentrasi. Coba ibu lihat siapa yang bisa konsen. Gajah Besar. 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 Oke, tunggu dulu. Artinya konsentrasinya memang belum ada. Ya. Setelah pertama kita tahu terjadi perubahan ya. Kita mulai lanjut lagi dengan pelajaran kita. Tadi sudah dikatakan oleh salah satu kawan kalian bahwa perubahan itu sudah adalah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat secara keseluruhan. Tentang perubahan sosial ini materinya bukan materi baru ya, karena memang sebelumnya sudah ada sekilas kita bahas tentang perubahan sosial. Nah, indikator pada hari ini yaitu tentang bentuk-bentuk perubahan sosial, dampak perubahan sosial. Ya. Apa tujuan pembelajarannya? Tujuan kita belajar hari ini yang pertama kita harus bisa mengidentifikasi perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat, kemudian menjelaskan kemajuan masyarakat, berkembang masyarakat menuju masyarakat yang demokratis. Jadi ini tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua, karena dengan mengetahui tentang perubahan sosial ini itu akan mendorong memotivasi diri kita untuk mengalami perubahan sosial. Paham ya? Ya, masyarakat walaupun laju atau jenis perubahannya sangat bervariasi. Bervariasi di sini nih berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Kalau mengalami perubahan itu tidak sama. Ya, ada yang cepat mengalaminya, ada yang lambat. Ada yang mengalaminya secara besar, ada yang hanya sebagian kecil. Kemudian perubahan sosial seringkali berkembang pada arah yang sulit dikontrol. Ya. Kenapa? Karena perubahan itu banyak yang tidak terencana. Jadi susah untuk dikontrol. Apalagi perubahan itu diakibatkan oleh keadaan fisik alam. Pada masyarakat Aceh terjadi tsunami. Direncanakan tak perubahannya? Tidak. Bisa dikontrol? Tidak. Karena itu bukan melalui sebuah program atau perencanaan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian perubahan sosial bisa jadi menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi dalam waktu yang bersamaan justru bisa merugikan pihak-pihak tertentu lainnya. Jadi setiap perubahan ada yang positif yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Yang dirugikan siapa? Yang tidak bisa mengikuti perkembangan dari perubahan itu sendiri. Untuk siklus kemarin sudah ya? Sudah. Jadi perubahan siklus sudah. Kemudian secara umum teori-teori sudah semua kemarin kan? Sudah. Bentuknya juga Sudah. Bentuknya ini yang sedikit kemarin dipahami, kita ulang lagi nanti ya. Ya. Nanti di kegiatan kita selanjutnya. Nah, untuk faktor penyebabnya ini juga belum. Ini kita bahas untuk di pertemuan selanjutnya di depan ya. Ya. Keseluruhan. Dan nanti kalian pahami tayangan tersebut, kemudian nanti kalian bisa menganalisis, ya, menganalisis kelanjutan dari pembelajaran kita yaitu bentuk-bentuk dan dampak dari perubahan sosial. Jadi silakan kalian duduk secara kelompok, ya. Kemudian nanti baru ibu tampilkan. Silakan bentuk kelompoknya. Ini kelompoknya sudah terbentuk. Sengaja ibu bentuk kelompoknya berdasarkan minat kalian ya.
dan berdasarkan pengetahuan kalian yang kemarin sudah kita lakukan. Jadi ini ada 4 kelompok, 1, 2, 3, dan 4. Nanti setiap kelompok itu akan dibagikan dalam PDF ini. Kemudian nanti silakan melihat wacana yang ditayangkan. Kemudian kalian menganalisis wacana tersebut. Hasilnya nanti kalian boleh mempresentasikan baik secara ceramahnya, ataupun kalau ada yang mau buat PowerPoint silakan, atau melalui peta konsep juga silakan. Bisa ya? Bisa. Silakan ini. Silakan diambil. Dan yang terakhir kelompok 4. Silakan. Oke. Oke, ini dia wacananya. Silakan kalian ini ada wacana tentang perubahan sosial, berhubungan dengan perubahan sosial. Silakan kalian analisis apa yang terjadi dengan keadaan dalam bencana, kemudian tuliskan analisisnya dalam bentuk apapun sesuai dengan kemampuan kalian. Nanti setelah selesai kita presentasikan. Silakan dimulai. Kelihatan semua ya? Kelihatan. 15 tahun yang lalu Pak Warno meninggalkan kampung halamannya untuk bertransmigrasi karena kehidupan di kampung halamannya rata-rata mempunyai kemampuan ekonomi yang rendah. Ya. Kemudian dia pindah merantau untuk membuka lahan baru. Setelah 5 tahun dia kembali ke kampungnya dan dilihat di situ ternyata di kampungnya sudah tidak ada lagi anak-anak yang sekolah sambil membantu orang tua, tetapi sudah mengalami kemajuan. Dan Pak Warto juga di perantauan di daerah tempat transmigrasi tadi juga sudah memiliki perekonomian yang lebih maju. Nah, apa yang terjadi di situ? Silakan tuangkan. Diskusikan dengan kawannya. Perubahannya terjadi akibat bentuk perubahannya cukup apa? Ada kesulitan kelompok ini? Ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, bisa? Iya, jangan lupa buku-bukunya dituliskan ya. Ya. Ini mau seperti apa nanti presentasinya? Tulisan di depan atau berbentuk PowerPoint? Lisan. Oke. Silakan. Yang mau membuat melalui mapping peta konsep siapa? Kelompok mana? Kelompok ini ya? Pakai peta konsep. Oke. Masukkannya seperti apa? Boleh ya? Yang tidak bawa buku pakai, silakan cari browsing apa yang kalian bawa. Silakan. Sudah masih ngajar ke rumah? Ya.
menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, Yaitu tentang perubahan sosial yang dialami oleh Pak Waktu. berdasarkan wacana di atas, dapat dilihat bahwa perubahan sosial yang terjadi adalah perubahan dalam bentuk evolusi, dikarenakan adanya perubahan sosial yang berlangsung lama atau lambat, yang dimana perubahan ini terjadi karena adanya dorongan dari diri sendiri atau masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan hidup di waktu tertentu. Ya baik, sedikit pendapat dari saya. Berdasarkan hasil kami membaca wacana di depan, dapat kami simpulkan bahwa perubahan sosial yang dialami oleh Pak Waktu adalah perubahan sosial yang terjadi secara evolusi. Dikarenakan perubahan tersebut berlangsung secara lama dan adanya dorongan dari diri sendiri untuk melakukan perubahan sosial. Lanjut. Perubahan sosial yang dialami Pak Warto termasuk perubahan yang dirancangkan karena perubahan terjadi sesuai dengan apa yang diprediksikan atau direncanakan oleh pihak yang melakukan perubahan. Kenapa kami mengatakan bahwa perubahan sosial ini termasuk perubahan yang direncanakan? Sebab perubahan yang dialami oleh Pak Waktu ini direncanakan. Kenapa? Karena bisa kita lihat bahwa Pak Waktu ini melakukan transmigrasi ke Pulau Sumatera. Jadi logikanya Pak Waktu sudah merencanakan bahwa saya akan migrasi ke Pulau Sumatera dan akan melakukan perubahan atau melakukan perubahan ekonomi yang lebih baik seperti itu. Ada lagi? Dan sekian dari kami. Kasih dulu aplaus untuk kelompok. Itu hasil dari diskusi dari kelompok Angel dan Febri. Ada dari kelompok lain yang akan memberikan tanggapan? Silakan. Ada tanggapan dari kelompok lain atau ada saran untuk kelompok yang sudah maju? Mungkin ingin memberikan tanggapan kepada kelompok yang ada di depan. Kami sangat mengapresiasi apa yang telah disampaikan dengan penyampaian yang sangat lugas, tepat dan sangat bagus intinya. Baiklah, nama saya wakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan memberikan pertanyaan dari kelompok 1 yang sudah menjelaskan materi tentang perubahan sosial. Tadi dikatakan bahwa perubahan sosial pada wacana Pak Warto tersebut termasuk perubahan yang secara evolusi. Apa alasan perubahan tersebut dimasukkan ke dalam perubahan evolusi? Sedangkan menurut saya perubahan evolusi adalah perubahan yang sangat-sangat lama. Padahal di sini